وأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات حق التقوى ومراقبته في السر والنجوى فإن أجسادنا على النار لا تقوى فتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الإخوة معاشر الآباء والأمهات والإخوة والأخوات الحاضرين والحاضرات والmustami'in والmustami'at yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah di pagi ini, di hari Sabtu, kita diizinkan Allah SWT bertemu di salah satu dari rumahnya ini, di Masjid Taqwa Indo As-Sakinah wal Mawaddah Pekanbaru. Mudah-mudahan kehadiran kita yang kehadiran diterima oleh Allah SWT sebagai tanda syukur kita kepadanya. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan Allah kabulkan, dan segala nikmat yang Allah berikan Allah kembali tambahkan. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang telah mengajarkan kepada kita agama ini dengan sempurna. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita memahami dan insya Allah mengikuti. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, kembali kita lanjutkan mengaji dengan Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala melalui kitabnya Al-Adab Al-Mufrad. Kita sampai pada bab yang ke-188. Yang berjudul Babu Hijratir Rajul, bab tentang hijratu ar-rajul. Al-hijrah maknanya adalah at-tark, bab tentang seseorang meninggalkan saudaranya atau meninggalkan seseorang. Bagaimana al-hajru juga maknanya adalah al-qat'u, yaitu memutus hubungan. Jadi al-hajru pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, atau al-hajru dengan makna meninggalkan, tidak berhubungan dengannya. Nah, apa hukumnya seseorang meninggalkan seseorang? Tentu saja tidak termasuk adab yang baik meninggalkan seseorang dalam waktu yang melewati batas. Seperti dalam hadis disebutkan bahwasanya tidak boleh seseorang muslim meninggalkan saudaranya lebih dari 3 hari. Nah, di sini Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan sebuah kisah terjadi pada orang yang mulia, yaitu ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi orang-orang mulia itu juga punya perasaan dan kadang-kadang terikutkan. Oleh sebab itu, walaupun ustadz jangan disinggung-singgung, dia punya perasaan juga. Ini sahabat Nabi, istri Nabi alaihi salatu wassalam juga tersinggung. Cuman bedanya mereka tersinggung bila diingatkan cepat ingat. Kalau kita
bila diingatkan kadang-kadang tambah gawat. Nah, kedua, mereka adalah orang-orang yang sudah diampuni dosanya, atau kan dijamin masuk surga. Kalau kita semoga saja masuk surga. Ini juga pelajaran bagi kita. Qala Al-Imam Bukhari rahimahullah dalam bab ini, hadis yang 397, Hadatsana Abdullah ibn Saleh, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Saleh. Abdullah bin Saleh terkenal, Abdullah bin Saleh Al-Hadrami Al-Misri, katibu Al-Laits, katibu Al-Laits, yaitu juru tulis Al-Laits ibn Sa'ad. Bagaimana dalam kitab ini atau dua hadis ini, gurunya di sini adalah Al-Laits ibn Sa'ad. Qala haddatsani Al-Laits, telah menceritakan kepadaku Al-Laits, itu Al-Laits ibn Sa'ad Al-Fahmi Al-Misri. Al-Fahmi Abu Muhammad Al-Misri, beliau ini adalah sejawat Imam Malik ibn Anas, sejawat dengan Imam Malik ibn Anas, wafat 175, Imam Malik 179. Para ulama menyebutkan di antaranya Az-Zahabi, wa laysa huwa biduni Malik fil fiqh wal hadis, dia selevel dengan Imam Malik, tidak kurang ilmunya dari Imam Malik bin Anas dan fikih dan hadis. Cuma Imam Malik, murid-muridnya Masya Allah, orang-orang yang kreatif sehingga mazhabnya eksis sampai hari ini. Dan Allah tidak memberikan rezeki yang sama kepada Al-Laits ibn Sa'ad, sehingga kita tidak mengenal dalam literatur Islam mazhab Al-Laitsi, walaupun fatwa-fatwanya, pendapat-pendapatnya dinukil dalam kitab-kitab hadis dan kitab-kitab fikih. Tapi beda dengan Imam Malik. Makanya Imam Az-Zahabi menyebutkan ahlu Misra dayya'uh, ahli Mesir menyia-nyiakannya. Kalau sempat murid-muridnya dulu membukukan pendapat-pendapatnya, seperti murid-murid Imam Malik, murid Imam Syafi'i, murid Imam Ahmad, maka jadilah mazhab Al-Laitsi. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Ya, berapa banyak kita tidak diberikan yang sama, tapi diberikan mungkin kepada orang lain nikmat yang lebih. Maka bersyukurlah apa yang Allah beri. Tapi namanya tetap tersebut dalam kitab-kitab hadis, kitab-kitab fikih, kitab-kitab sejarah, karena memang siapa yang mengukir kebaikan maka akan selalu disebutkan. Qala rahimahullah ta'ala, haddatsani Abdurrahman ibn Khalid, telah menceritakan kepadaku hadis ini Abdurrahman ibn Khalid. Abdurrahman ibn Khalid ibn Musafir, Abdurrahman ibn Khalid ibn Musafir Al-Fahmi Abul Walid Al-Misri. Al-Fahmi Abul Walid Al-Misri juga thiqah, ma'ruf dengan riwayatnya dari Imam Az-Zuhri. An Ibn Syihab, dari Ibnu Syihab, yaitu Abu Bakar Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Al-Harith ibn Hisham ibn Syihab Az-Zuhri, dari Bani Zuhrah. Ma'ruf, orang yang pertama menulis hadis secara besar-besaran atas instruksi dan perintah Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Kalau dulu datuknya Umar bin Khattab memerintahkan Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu mengumpulkan Al-Quran. Nah, cucunya Umar bin Abdul Aziz mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang hadza shiblu min zakal asad, ya ini anak singa itu, kata orang Arab. Jadi memang subhanallah, walaupun sebenarnya ayahnya Abdul Aziz, ayah beliau Abdul Aziz ketika jadi gubernur di Mesir pernah bercita-cita
untuk mengumpulkan hadis seperti yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz itu. Ayah Umar yaitu Abdul Aziz ketika jadi gubernur di Mesir sudah bercita-cita untuk mengumpulkan, tapi dilaksanakan oleh anaknya. Jadi kita pun ayah-ayah ini boleh bercita-cita besar. Kalau perlu selalu cerita sama anak-anak kita. Ayah ingin begini. Walaupun kita baru bermimpi Ustaz ya, biarlah anak-anak kita nanti yang merealisasikannya. Kita ini banyak mimpi-mimpi siang bolong kadang. Tapi apa ceritakan aja asal baik semuanya. Ya kita nak buat apa misalnya. Nak buat apa asal jangan cerita nak berbini lagi sama anak marah dia. Tapi cerita-cerita besar yang mungkin bagus untuk kemaslahatan umat dan kemaslahatan agama kita. Itu yang terjadi dengan Abdul Aziz dan direalisasikan oleh anaknya Umar bin Abdul Aziz alal jami' rahmatu rabbih. An Auf ibn al-Harith ibn Tufail. Dari Auf ibn al-Harith ibn Tufail wa huwa ibnu akhi Aisyah li ummiha. Wa huwa ibnu akhi Aisyah li ummiha. Dan Auf ibn Haris ibn Tufail ini adalah anak saudara Aisyah seibu. Anak saudari atau saudara laki-laki Aisyah, jadi Ummul Mukminin, tapi dari seibu, tidak seayah. Anna Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Aisyah as-Siddiqah bintu Siddiq radhiyallahu anha huddithat, diceritakan kepadanya. Kadang-kadang cerita ini kadang ada yang tidak perlu disampaikan, tapi kalau sampai beginilah. Naam huddithat anna Abdullah ibn Zubair, bahwa Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam al-Asadi. Masih ingat Abdullah bin Zubair? Salah satu dari 4 yang berdoa di Hijr Ismail. 4 orang berdoa, anak muda. Tamannau Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Abdullah ibn Zubair ibn Al-Awwam Al-Asadi, Urwah ibn Zubair ibn Al-Awwam Al-Asadi, dan Mus'ab ibn Zubair ibn Al-Awwam Al-Asadi. 3 anak Zubair, 1 anak Umar. Ini ayahnya masing-masing dijamin masuk surga. Umar Al-Khattab jamin masuk surga. Zubair bin Awam masuk yang 10 yang dijamin masuk surga. Ini anak-anak mereka ini duduk bersama di Hijr Ismail. Hijr Ismail bagian dari Ka'bah, berarti di dalam Ka'bah. Masing-masing berdoa dia di situ sama-sama. Masing-masing Urwah ibn Zubair atau Abdullah bin Umar. Kita mulai dari Abdullah bin Umar Al-Khattab karena dia yang paling senior itu. Dia beringin, enggak yang lain lah dulu, yang lain Abdullah bercita-cita ingin jadi khalifah. Kemudian Mus'ab ibn Zubair ingin jadi gubernur di Irak dan menikah dengan 2 gadis Cece. Masih ingat gadis Cece? Cerdas dan cantik. Nah, gadis Cece itu gak cerdas dan cantik. Salah satu adalah Sukainah bintu Ali. Yang ketiga, Urwah bin Zubair bercita-cita ingin supaya ilmunya diwarisi orang. Berarti jadi ulama. Dan yang keempat, Abdullah bin Umar bin Khattab, cita-citanya lebih tinggi. Semoga dosa saya diampuni. Mana lebih tinggi? Jadi gubernur atau dosa diampuni? Dosa ampuni. Jadi gubernur dosa tambah banyak. Atau jadi gubernur, jadi khalifah, tidak adil pula menjadi pemimpin. Dosa, ya kan? Nah, ya orang yang paling tinggi di dunia tapi tidak mengambil dengan haknya, paling hina di akhirat. Tapi kalau dia adil, tentu tetap tinggi. Nah, Abdullah bin Umar cita-cita ingin diampuni dosanya. Ini 2 Abdullah bin Zubair ingin jadi khalifah, Mus'ab ingin jadi gubernur,
Urwah jadi ulama, ini diampuni dosanya. Cita-cita yang 3 yang bersifat duniawi, semuanya alhamdulillah tercapai. Abdullah bin Zubair jadi khalifah, walaupun sebentar, dan akibat yang dia tanggung sangat besar, yaitu ia mati, dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Nah, seorang penguasa zalim. Dan Urwah menjadi salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. Terkenal dengan sebutan 7 fuqaha Madinah. Kalau kita ini siapa yang terkenal? Naga 9 ya. Allah musta'an. 9 naga. Allah musta'an ya. Tidak ada rangkaian ulama misalnya. Kalau dulu di masa-masa perjuangan dulu ada namanya harimau yang salapan misalnya. Maksud Tuanku Tambusai, Imam Bonjol. Ya, ini kan sangat ditakuti oleh penjajah dulu. Nah, ya memang semakin ulama semakin ditakuti oleh orang kafir. Semakin berilmu kita, semakin ditakuti oleh syaitan. Baik syaitan manusia maupun syaitan kalangan jin. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Bahwa Abdullah bin Zubair, Aisyah diceritakan kepadanya bahwa Abdullah bin Zubair qala fi bai'in aw ata'in atathu Aisyah. Nah, bahwa dia Abdullah bin Zubair berkata tentang jual beli atau pemberian yang diberikan oleh Aisyah. Artinya Aisyah ini radhiyallahu anha, ya istri Nabi. Dia belajar dari Nabi SAW bagaimana sifatnya yang sangat pemurah. Kan Nabi SAW di antara hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Muhammad SAW, Nabi setelah menyembelih kambing lalu pergi sholat, lalu nanya ke Aisyah, bagaimana kambing-kambing tadi? Semuanya sudah habis ya Rasulullah, kecuali al-katif, kecuali apa nih, yang tangan al-katif, nah, daging apa nih, bahu ya, daging bahunya, semuanya sudah habis kecuali ini. Apa kata Nabi SAW? Justru yang habis yang ini, semuanya kekal. Apa yang kekal? Yang diberikan itu yang kekal. Yang ini yang habis. Karena harta anak Adam itu ya habis dia pakai, pakaian jadi lusuh, makanan jadi ampas. Yang tinggal adalah yang dia sedekahkan. Jadi sedekahkan itu yang tinggal. Ini yang dia pelajari dari suaminya, dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah Nabi wafat pun keluarga Nabi kan berhak dapat hadiah. Dapat hadiah, tidak boleh menerima sedekah. Nah, di saat itu kan futuhat sudah banyak, boleh dikatakan harta melimpah, harta negara. Dan yang itu tuh masih diberikan kepada para istri Nabi SAW. Nah, karena Allah berikan harta banyak, maka dia semakin bersedekah banyak. Kadang dijual murah, ya kan, dijual murah untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Nah, Abdullah bin Zubair waktu itu jadi khalifah. Dia apa katanya? Punya hak. Wallahi la tantahiyanna Aisyah aw la ahjuranna 'alaiha. Demi Allah katanya, Aisyah mesti berhenti melakukan seperti itu. Artinya jangan terlalu pemurah. Boleh, tapi jangan terlalu. Apa sebab? Kan dia ngatur harta negara ini. Nanti habis tentu dibantu lagi, diberikan hadiah lagi. Nanti habis diberi lagi. Jadi Abdullah bin Zubair ingin mengambil kebijakan. Sebagaimana dulu Umar misalnya mengambil kebijakan. Mahar tak boleh lebih dari 400 dirham. Karena mahar termahal di zaman Nabi orang Islam. Nah, dilihatnya orang mughalat fil muhur, orang menaikkan mahar tinggi-tinggi sehingga sulit menikah.
apalagi yang berstatus mahasiswa. Nah, gitu. Sulit menikah. Akhirnya Umar radhiyallahu anhu membatasi, tidak boleh lebih dari 400. Datang seorang ibu-ibu mengatakan, ya Amirul Mukminin, Anda membatasi, waqad qala Allah wa ataitum ihdahunna qintara. Allah mengatakan kalian memberikan kepada istri kalian itu mahar harta yang melimpah. Kenapa dibatasi? Masya Allah, Umar langsung menerima nasihat itu. Akhta'a Umar wa sadaqatil mar'ah. Umar salah dan perempuan ini benar. Beginilah seharusnya jadi pemimpin itu. Ya, pemimpin itu bukan hanya pikiran politis, tapi adalah politik harus juga agamis. Jadi jangan karena politik kita melanggar agama. Jangan karena politik kita berbuat maksiat. Karena sebenarnya kerajaan, kekuasaan itu pemberian Allah SWT. Siapa yang Allah menjaga Allah dalam kekuasaannya, Allah akan kuatkan dia. Allah yang membantunya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah. Ketika Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyampaikan hadis, la tamna'u nisa'akum al-masajid. Jangan kalian melarang istri-istri kalian pergi ke masjid. Ini sebagian buat isu, orang itu tidak boleh ke masjid perempuan katanya. Siapa yang bilang? Kita dilarang oleh Nabi SAW melarang perempuan ke masjid. Dilarang melarang perempuan ke masjid. Cuman kita harus sampaikan pula anjuran Nabi SAW. Di mana sholat wanita yang paling utama, di masjid atau di rumah. Maka Nabi yang bilang, sholatnya perempuan itu di rumah lebih afdal. Apa sebab kalau udah ke masjid lambat pulang dari suaminya, barang suami tidak ada, rentan nanti. Dari masjid kelahi kan tidak bagus, ya kan? Suaminya nak pergi kerja, mana istri masih di masjid, masih di masjid jadi masalah, apalagi kalau masih di kantor. Itu masalahnya. Makanya pikir-pikir betul lah kita cari istri kan kantoran. Si kantoran tuh banyak kawannya sih. Awak kadang tidak pakai kawannya, banyak kawannya. Mana yangnya lagi pergi makan siang sama siapa? Sama pimpinan dan kawan-kawan. Awak makan sendiri pulanya, dia diajak. Apalagi kalau istri kita cantik kantoran. Makanya ya pikir-pikirlah dulu. Nah, ya kalau bisa kita memang tunjukkan kita laki-laki mampu untuk membiayai diri dan istri. Sebab saya lihat perempuan semakin naik pendapatannya, semakin naik egonya. Karena apa? Dia perasaannya main. Apalagi gajinya 2 kali lipat gaji kita. Makanya banyak khulu itu didominasi oleh guru dan dosen. Apa sebab? Kata Pak Menteri waktu itu, sertifikasi. Ya, sertifikasi itu pisau bermata dua. Tampaknya kesejahteraan naik, tapi ketentraman rumah tangga tercabai-cabai. Jadi data 10 tahun yang lalu ya, 69% kasus khulu. Tahu khulu? Minta cerai. Didominasi oleh PNS dari kalangan guru dan dosen. Baru kemarin saya ada yang konsultasi, Ustaz. Ya, istrinya guru. Tidak mau diatur oleh suaminya. Sebab apa? Gajinya sudah saja. Dia sudah merasa. Kan kalau sudah tidak merasa butuh lagi, apalagi mata tahu tidak sesuai pula dengan keinginan. Awak ingin suami itu bila suruh nyuci dia, suruh nyapu dia, ya kan? Karena ada sebagian istri ingin kita seperti perempuan di rumah. Ada kan? Dia nyuci, ada, aku ajak abang aja nyuci, kamu duduk aja, pegang HP main, disuruh main TikTok ya kan? Senang itu. Pas dia nak nyapu, kita ambil sapu, nyapu pula kita. Dia menjahit, jahit pula. Suka enggak perempuan? Ya suka sekali.
Enggak sekali. Nah, ada yang sebagian, ini enggak akan sudah lawa membantu pemalas, tambah kerja pun pemalas, gaji enggak ada, rokok putih boleh. Ya enggak pernah 3 bungkus sehari. Tentu apa yang dia butuhkan dari kita lagi? Kalau suami bisa cari yang lain katanya. Menurut perasaan. Rupanya ada 10 tahun janda terus enggak laku. Itulah syaitan memainkan peranan. Ya kalau masalah godaan syaitan kepada manusia tuh minta cerai itu atus hidayat yang banyak masa pembahasan itu. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi apa katanya? La tantahiyanna Aisyah aw la ahjuranna 'alaiha. Aisyah berhenti melakukan itu yang terlalu begitu, atau saya akan hajr. Hajr itu artinya seseorang dianggap tidak pandai memanajemen harta. Misalnya mungkin di antara ahli waris, misalnya ada ahli waris, misalnya ada seorang meninggal keluarga kita, orang tua kita, ada punya anak misalnya 5, ada satu orang misalnya yang satu ini terlibat narkoba. Kalau harta diserahkan kepadanya, sepekan habis tuh. Jelas? Nah, yang seperti ini dalam ilmu fikih dikatakan boleh dihajar. Apa makna dihajar? Dia tetap diberi hak, tetapi tidak diserahkan. Atau dipegang oleh yang disepakati dalam keluarga yang mengatur pengeluarannya. Tidak bisa diserahkan semua. Apa sebab? Sebab dia tidak pandai menggunakan harta. Dikhawatirkan bila diserahkan kepadanya, uang ini menyusahkan dia nanti, bikin sesuatu yang beli obat terlarang, dan mungkin saja pesta miras dan sebagainya. Kalau ada di antara saudara kita yang seperti ini, itu boleh dihajar. Atau yang tadilah, atau di antara anak kita misalnya, yang satu dikasih 3 juta sebulan, nabung dia 0,5 juta misalnya. Yang satu dikasih 6 juta, nambah utang 12 juta. Ada enggak? Ada. Saya dulu waktu di pondok, masih di Adornohto dulu. Awak kan pulang setiap hari Selasa sore, pergi Rabu sore itu sudah bawa beras, bawa sayur, bawa maco, kan, ikan masin. Pokoknya bahan-bahan masak. Akan paling dikasih oleh orang tua 500 rupiah waktu itu. Antum tidak pernah nengok tahun 80-an tuh. Itu masih di dalam tulang sulbi kan. Belum tahu, belum merasakan indahnya hari itu. 500, lewat di depan rumah abang, adik kasih pula 500. Itulah 1.000 rupiah tambahan dana jajan kita. Tahu enggak, gorengan waktu itu masih 5 perak satu. Ya, 5 perak. Jadi kaum muslimin dan muslimat, kita bawa uang 1.000, kadang nggak temu sama abang, kadang 500 rupiah dari mak. Cukup sepekan. Saya punya teman Ustaz, kalau pergi itu awak bawa apa namanya itu beras tadi 10 cantiang tuh, 10 cantiang, nggak tahu ya, 10 tekong tahu? Nah, bukan Pak nggak tahu nampaknya, 10 kaleng susu tuh, atau disebutlah 2,5 kilo. 2,5 kilo. Kalau dia bawa bukan 2,5 kilo, bawa 4 kilo. Habis itu kita kadang bawa kokek maco atau goreng kacau, nggak tahu juga ya, kokek tahu bahasanya, rendang maco, rendang basah. Maco tahu? Ikan bilis, ikan teri. Jadi rendang basah ikan teri. Atau goreng kacau. Tahu goreng kacau? Tak tahu juga ya. Tontonnya macam tidak sezaman aja kita nampaknya. Goreng kacau itu istilah di pondok itu. Apa goreng kacau? Ubi itu diiris tipis-tipis sehingga seperti kaca gitu. Itu yang digoreng, dicampur sama maca. Bahasa Indonesia maco, ikan teri. Nah,
Nah, itulah yang dibawa. Intinya, kalau tidak dia bawa goreng ayam lengkap, kalau kita sebanyak itu dibawa, sepekan cukup. Masya Allah. Ditambah uang oleh orang tuanya, karena orang tuanya waktu itu di Chevron kerjanya. Caltek waktu itu ya kan. Nah, kalau udah Caltek pasti mewah kan. Nah, dikasih uang, awak berapa tadi? 1.000. Dia bawa uang 15.000. 15 per apa? 1.500% ya, 5 kali lipat. Coba bayangkan. Di pertengahan pekan, dia yang minjam sama kita. Logikanya kan kita yang harus minjam. Enggak. Di pertengahan pekan, dia yang minta minjam duit sama kita. Nah, begitulah. Ada anak tonton begitu? Kalau ada anak yang seperti ini, kita tidak bisa berikan belanja sebulan sekaligus. Ya. Ada 2 orang bersaudara, sama-sama kuliah di Jakarta. Yang satu misalnya dikasih 4 juta sebulan. Yang satunya, ini kan berdasarkan permintaannya, bukan di waktu yang sama. Yang satu dikasih 1 juta sebulan. Kadang tidak pula dikirim tuh. Nah, yang dikasih 1 juta bisa menabung. Dikasih 4 juta, nabung juga, tapi nabung utang. Nabung utang. Ah, yang seperti ini berarti la yusinu tasarruf, tidak pandai memanajemen pengeluaran. Ya, dan pendapatan tentunya. Maka ada kebijakan dalam ilmu fikih namanya al-hajru bil hak pedas. Al-hajru, yaitu dibatasi ruang geraknya dalam menggunakan harta. Nah, Abdullah bin Zubair menganggap Ummul Mukminin Aisyah tidak pandai menggunakan harta. Maka dia ancam, karena dia sebagai pemimpin waktu itu, dan Aisyah adalah bibinya sendiri. Karena Aisyah dengan ibunda Abdullah bin Zubair saudara kandung. Abdullah bin Zubair ibunya siapa? Asma bintu Abu Bakar Zatun Nitaqain. Jadi dia berhak, ada hak dia ibundanya sendiri. Karena Nabi SAW al-khalatu khalah, bibi itu seperti ibu sendiri. Maka dia bilang, ibu kalau tidak sebenarnya tidak di depan Aisyah, dia bilang, ini masalahnya beritanya. Kalau berita bertambah dia sampainya. Karena ada kaidah, kalau ingin bersambah sampainya kirim berita. Kalau nak ingin berkurang sampainya kirim uang. Betul kan? Uang kalau dikirim cenderung berkurang. Ya kan, dikirim 2 juta sama kawan kita. Maaf Ustaz, 500.000 udah terpakai saya mah. Nggak ada ngasih tahu, yang jelas udah terpakai aja. Ayolah, enggak apa-apa. Kapan dibayar? 2 pekan. Alhamdulillah 2 tahun enggak ada cerita. Udah terpakai, nanti pakai boleh lagi. Tapi kalau kena ingin bertambah, kirim berita. Kirim berita. Nah, kalau kirim berita macam-macam mesti bertambah kadang. Sehingga kadang cara penyampaian kadang-kadang itu yang membuat tersinggung. Ini mungkin yang membuat Ummul Mukminin Aisyah tersinggung. Ya, tersinggung. Apalagi yang namanya perempuan. Perempuan tentu lebih mengedepankan masa saya sebagai Ummul Mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bibinya sendiri kok berani begitu. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, faqalat huwa qala hadza, apakah benar dia yang mengatakan ini? Dia klarifikasi juga sebenarnya, tapi tidak langsung ke Abdullah bin Zubair. Itu masalahnya. Hanya nanya sama orang-orang itu. Apa sebab? Aisyah kan di Madinah, Abdullah bin Zubair di Makkah. Jadi jaraknya kan jauh tuh. Terpaksa beliau menanyakan ke orang yang menyampaikan berita. Ahwa qala hadza, dia benar mengatakan itu. Tidak ada HP pula. Kalau ada HP kan langsung aja ditelepon sama Aisyah radhiyallahu anha. Ya Abdullah, kamu jangan main-main misalnya. Enggak, ini tanya melalui orang. Kalau Makkah Madinah jarak tempuh masa itu 8 hari. Ya, berangkat antum hari ini hari Sabtu, sampainya nanti hari
hari Senin. Hari Senin ya. Hari Ahad sampainya. Itu perjalanan ke Makkah Madinah di masa itu. Makanya awaqala zalik. Dia yang mengatakan itu. Qalu na'am, iya. Qalat Aisyah. Ummul Mukminin Aisyah berkata, fahuwa lillahi nazrun. Ini yang masalahnya. Saya bernazar karena Allah. Ini nazar ini bahaya, harus ditepati. Saya bernazar pada Allah, la ukallima ibn Zubair, alla ukallima ibn Zubair kalimatan abadan. Saya tak akan berbicara dengan satu kata pun dengannya. Dah. Tidak akan mau bercakap dengan Abdullah bin Zubair. Pastashfa' ibn Zubair, tentu walaupun dia khalifah, walaupun dia orang besar, kalau bibinya, apalagi istri Nabi SAW, dan juga seorang ulama besar di kalangan sahabat, lalu dia tidak mau berbicara dengannya, rugi besar dia. Kemudian mutus silaturahim. Nah, dia jadi penyebabnya. Pastashfa' ibn Zubair bil muhajirin, lalu Ibnu Zubair minta syafaat kepada kaum muhajirin. Kenapa kaum muhajirin? Karena Aisyah muhajirah asli Makkah. Kita kalau yang melobi orang lain, suruh melobi orang-orang sesuku. Tentu yang sekeluarga yang pasti yang lebih tahu seluk-beluk gimana cara untuk menundukkan orang kita. Nah, dengan bahasa Bapak Nela dibandingkan dengan orang Ansor nanti, pasti kesan muhajirin lebih ini. Karena orang muhajirin juga dari sisi Islam lebih senior. Buktinya 10 orang yang jamin masuk surga itu semuanya orang muhajirin. Maka Aisyah minta, Abdullah bin Zubair minta syafaat kepada kaum muhajirin. Hina talat hijratuha, iya. Karena sudah terlalu lama Aisyah tidak mau bicara dengan Abdullah bin Zubair. Kalau tidak mau bicara pasti tidak diizinkan masuk. Nah, taib, faqalat, maka dia berkata, wallahi, Aisyah berkata, demi Allah, la usyafi'u fihi ahadan, saya tak terima syafaat siapapun untuknya. Tetap tidak mau berbicara dengan Abdullah bin Zubair. Wala uhannithu nazri allazi nazartu abadan, dan saya tidak akan melanggar nazar yang telah aku nazarkan. Tidak akan melanggar nazar yang aku nazarkan. Falamma tala ala ibn Zubair, ketika tidak tahan lagi untuk terlalu lama, ibundanya tak mau berbicara dengannya. Mak kita tak mau cakap begitu. Nah, orang-orang yang beragama pasti tidak nyaman, dan mereka adalah orang-orang yang saleh. Nah, kallam al-Miswar ibn Makhramah, akhirnya Abdullah bin Zubair berbicara kepada Miswar ibn Makhramah wa Abdurrahman ibn al-Aswad ibn Abi Yaghuth, dan Abdurrahman ibn Aswad ibn Abi Yaghuth. Kenapa mereka yang dipilih oleh Abdullah bin Zubair? Tidak tahu juga. Karena dua-duanya adalah murid terbaik Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ulama besar di masanya. Jadi kalau kita tidak mempan dengan keluarga, tentu cari murid lagi. Siapa murid yang paling dekat, yang paling senior. Nah, wahuma min Bani Zuhra, dan kedua-duanya dari Bani Zuhra. Kalau Aisyah dari Bani apa? Aisyah dari Bani apa? Tidak tahu. Bani Tamim. Abu Bakar At-Tamimi dari Bani Tamim. Dan Bani Zuhra, Bani Tamim sama dengan Bani Quraisy semuanya. Faqala lahuma, keduanya maka Abdullah bin Zubair berkata kepada keduanya, Miswar bin Makhramah dan Abdurrahman ibn al-Aswad ibn Abi Yaghuth. Apa kata Abdullah bin Zubair? Anshudukum Allah, saya meminta kepadamu berdua atas nama Allah. Orang kalau sudah minta atas nama Allah, itu mesti dikabulkan.
Kalau enggak, dosa kita. Karena dia termasuk hitung sumpah ini. Illa adkhaltumani ala Aisyah. Saya minta dengan nama Allah, kalian mesti bawa saya masuk menjumpai Aisyah. Sebab sendiri tidak diizinkan. Dah minta syafaat kalau muhajirin tak berlaku. Tidak, siapapun melobi tak akan saya izinkan dia bertemu dengan saya. Terpaksa bikin modus lagi. Bikin modus. Ini yang mereka rencanakan. Demi Allah kalian mesti bawa saya masuk bagaimanapun caranya menemui Aisyah radhiyallahu anha. Fa innaha la yahillu laha an tanzura qati'ati. Demi Allah, tidak halal bagi Aisyah untuk bersumpah memutuskan silaturahim dengan saya. Kan tidak boleh kan? Ini kan nazar yang wajib dibatalkan ini. Misalnya saya bernazar tak akan bicara lagi dengan Ustaz Hidayat. Boleh tidak ini diteruskan? Tidak boleh. Tidak boleh. Makanya orang-orang saleh, salihah, mungkin terjadi sesuatu kesalahan padanya. Makanya kita tidak boleh mengikuti zallatul alim. Zallatul alim. Tergelincirnya orang ulama tidak boleh diikuti. Karena apa? Karena tidak ada yang maksum dari dosa itu kecuali Nabi SAW. Ulama itu mungkin diampuni dosanya. Sekarang Aisyah kan ulama tuh, istri Nabi. Dia buat salah, iya. Harus kita katakan salah. Salah enggak? Bersumpah tak akan mau bicara lagi dengan keluarga sendiri. Salah enggak? Demi Allah, katanya. Pakai demi Allah pula. Sejak saat ini, saya akan bicara dengan istri saya sampai mati. Nah, gimana hukumnya, Ustaz? Tak bercakap sama bini, serumah pula. Hah? Makanya yang seperti ini kan kesalahan besar. Maka Abdullah bin Zubair, apalagi dia sebagai di samping keponakan langsung juga juga pemerintahnya masa itu. Maka dia ingin menyelesaikan masalah ini. Tidak halal bagi beliau untuk bernazar memutuskan hubungan denganku. Fa'aqbala bihil Miswar wa Abdurrahman ibn Ibnul Aswad tadi mustamilaini alaihi biardiyatihima. Lalu keduanya minta izin masuk sambil menyembunyikan Abdullah bin Zubair di dalam ridanya. Orang Arab itu kan pakaiannya bagi dua, rida yang dipakai di atas bahu, kemudian sarung yang dipakai biasa. Nah, disembunyikanlah Abdullah bin Zubair di dalam rida mereka. Kan lebar-lebar itu bisa berfungsi sebagai kain juga sebagai selimut kalau tidur. Nah, maka disembunyikan di situ. Hatta sta'zana ala Aisyah. Sampai mereka kedua minta izin masuk. Ya, faqala assalamu alayki wa rahmatullahi wabarakatuh. Nah, mengucapkan salam. Anadkhul, boleh tak kami masuk? Boleh tak kami masuk? Faqalat Aisyah udkhulu. Karena sudah dikenal suara mereka itu, maka Aisyah mengizinkan mereka masuk. Ingat, ini masuk tetap pakai hijab. Harus pahami, tetap pakai hijab. Ini salah paham nanti, oh ternyata bebas istri sahabat. Ini kadang-kadang orang itu pakai hijab dia. Nanti akan dijelaskan. Qala, keduanya bertanya lagi untuk seolah-olah menguatkan. Kulluna ya ummul mukminin, semua kami boleh masuk. Kan itu. Kan ada orang lain di situ, maka dia ingin takkid. Semua kami boleh masuk. Qalat, "Na'am, ya semuanya masuk. Udkhulu kullukum." Semua kalian masuk. Kan tidak diberitahu siapa bersama mereka. Nah, wala ta'lamu Aisyah anna ma'a Ibnu Zubair. Aisyah enggak tahu bersama mereka ada Ibnu Zubair. Yang penting ini pakai tauriyah namanya ini. Artinya semua kami, tapi tidak disebutkan siapa di semuanya itu. Nah, setelah izinkan falamma dakhala Ibnu Zubair fil hijab. Ketika mereka sudah diizinkan masuk, Ibnu Zubair masuk melewati hijab. Karena dia mahramnya. Dia mahramnya, bibinya sendiri. Nah, taib wa'tanaqa Aisyah, kemudian memeluk Aisyah radhiyallahu anha, bibinya. Watafka yunashiduha wa yabki, sambil terus merayu dan menangis kepada Aisyah radhiyallahu anha.
wa tafiqal Miswar wa Abdurrahman yunashidani Aisyah illa kallamathu wa qabilat minhu. Dan di samping itu Miswar ibn Makhrama dan Abdurrahman ibn Aswad ibn Abi Yaquz tadi juga ikut selalu memohon kepada Aisyah untuk menerima kembali Abdullah ibn Zubair keponakannya dan menerima minta maafnya. Wa yuqulani, dan mereka berkata, ingatkan dengan hadis Nabi, qad alimti anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad naha amma qad alimti min al-hijrah. Ibunda tahu sendiri kan bahwa Rasulullah SAW melarang untuk memboikot orang. Kan tidak perlu diajarkan lagi. Engkau yang ngajarkan sama kami. Nah. Wa annahu la yahillu lil rajuli yawda akhahu fawqa 3 layalin. Dalam hadis Nabi disebutkan tidak boleh seseorang meninggalkan saudaranya lebih dari tiga hari 3 malam. Qala falamma aktsaru at-tazkira wat-tahrij. Ketika mereka selalu mengingatkan, banyak mengingatkannya, dan membuat Aisyah pun tersudut, tapi qad tuzakkiruhum wa tabki. Akhirnya beliau pun ikut mengingatkan mereka, berikan pelajaran tazkirah, yaitu menasihati sambil menangis. Wa taqul, dan berkata, inni qad nazartu, saya sudah bernazar. Wan nazru syadid, nazar itu adalah berat, wajib ditepati. Makanya jangan sembarang bernazar. Ya, jangan sembarang bernazar. Kalau nazar, karena nazar itu berat, wajib ditepati. Nah, dan falam yazalu biha hatta kallamat Ibn Zubair. Tapi mereka tak tinggalkan Aisyah. Walaupun berat, Ummul Mukminin, ini nazar yang tak boleh ditepati. Ya, tak boleh ditepati. Ada orang bernazar nak bermaksiat kepada Allah, wajib dia tinggalkan dan bayar. Saya bernazar, pokoknya kalau saya tamat kuliah akan traktir kawan-kawan di koro-koro. Misalnya tanya sama Ustaz Dayan, macam mana Ustaz ini nazar? Ustaz, nazar itu wajib ditepati kalau tidak dosa. Kalau ini wajib untuk ditinggalkan. Terus apa balasannya? Caranya dibayar tebusan sumpah tadi. Dibayar tebusan sumpah tadi, puasa 3 hari, atau ajak Ustaz Dayat dan kawan-kawan 6 orang. Tapi awak nak masuk miskin ya, fakir masuk miskin saja. Yang kalau fakir miskin untuk makan 6 orang. Tapi jangan di karaoke. Jangan di karaoke. Sebanyak itu tempat makan yang halal tayyib. Kenapa harus di tempat yang haram dan tidak tayyib itu? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Afwan, hatta kallamat Ibn Zubair thumma a'taqat binazriha 40 raqabah. Coba lihat, orang pemurah itu murah. Sebenarnya kan untuk menembus sumpah tadi saya sebutkan 2 tadi ya, salah satu. Yang pertama pilihannya adalah menyembelih. Enggak, masa menyembelih? Memerdekakan hamba saya 1 orang. Tapi siapa yang dilakukannya? Dimerdekakannya 40 orang. 1 cukup, tapi dibayar 40. Di mana dia belajar? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul di Haji Wada, dia dan keluarganya sebenarnya 2 ekor onta cukup, atau 3 atau 4, tapi dia korbannya 100 ekor. Jadi kalau ada yang bertanya, boleh berkorban 1 keluarga atau 1 orang seekor sapi? Jangan seekor, 1000 pun boleh. 1000 pun boleh. Nah, walaupun 1 cukup untuk ber7. Tapi kalau seandainya, enggak Ustaz, saya ingin 7 ekor 1 orang, enggak ada masalah. Nah, Aisyah harusnya dia bayar 1 hamba saya, tapi dia bayar 40. Thumma kanat tazkuru ba'da ma a'taqad 40 raqabah fatabki hatta tabulla dumu'uha khimaraha. Kemudian beliau ingat kembali setelah memerdekakan 40 hamba saya, ya, beliau merasa berdosa juga. Ya, merasa berdosa telah bernazar yang seperti itu, sehingga beliau menangis sampai basah kuyup itu ke selendang beliau.
karena menangis menyesali dosa. Beginilah taubatnya orang-orang soleh itu. Jadi taubatnya maksimal. Jadi menangis menyesal. Utang dibayar, kalau 1 juta dibayar 40 juta. Awak utang 1 juta, taubatnya cuman 1 juta sambil ngato-ngato loh, sambil ngomel-ngomel, mas juta aja tiap hari datang ke sini minta. Itu taubat juga namanya. Kalau beliau enggak, orang taubat itu mohon maaf ya, saya memang lupa ini yang 1 juta ini, sekarang saya bayar 40 juta. Itu pun masih minta maaf. Ini bayarnya 1 juta diansur pula 8 kali. Ngomel-ngomel pula itu. Setiap nganter lah ngomel. Gimana enggak menyesal namanya seperti itu? Jadi memang beda. Inilah contoh indah dari adab seorang Aisyah radhiyallahu anha. Walaupun dia keras pada asalnya, karena dia menganggap kalau bernazar itu mesti ditepati. Tapi ketika diingatkan ini nazar yang tak wajib ditepati, karena di zaman Nabi ada orang bernazar untuk melakukan maksiat, maka Nabi melarang orang itu berbuat maksiat. Makanya diganti maksiat diganti nazar maksiatnya itu dengan tebusan sumpah tadi, yaitu memberikan seorang hamba, atau puasa 3 hari, atau memberi makan 6 orang fakir miskin. Wallahu musta'an wa tuklan. Tapi begitulah orang-orang soleh itu. Abdullah bin Umar, kalau dia melakukan suatu dosa kecil saja, selalu dia bersedekah, bahkan dalam bentuk yang besar, bukannya dalam bentuk yang kecil, karena dia tahu bahwa sedekah itu memadamkan dosa-dosa, seperti api memadamkan seperti air memadamkan api. Dalam lain, sedekatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi, sedekah yang diberikan secara sembunyi-sembunyi itu memadamkan amarah Allah tabaraka wa taala. Itulah makanya di akhirat nanti seseorang fi dhilli sadaqatihi, ar-rajulu fi dhilli sadaqati yaumil qiyamah, seseorang itu di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat. Dan samping memang intilah sebaik-baik adab, karena adab yang baik itu adalah samhan idza ba'a, wa samhan idza ishtara, wa samhan idza qada, wa samhan idza iqtada. Pemurah ketika menjual. Gimana pemurah ketika menjual? Ia tidak terlalu menekan orang dalam jual beli. Dan kemudian juga pemurah ketika membeli. Ia juga ketika menawar, jangan sampai kata apa pula pun masuk kitanya apa istilahnya? Kalau ibarat adab tekayu pula. Ya. Jadi ditawarkan 500.000, mintanya 50.000. Mana aja, iya kan? Akan ada orang nawar, berapa bang? 500.000 bisa 50.000, mana masuk? Terkandas semuanya. Nah, paham saya? Sayur pun ditawar juga, berapa nih? Ya, seikat 3.000. Nah, kalau beli 2, 5.000, boleh 3, 5.000. Sayur ya 3, 5.000 berapa? 4.000 rugi nenek itu. Coba bayangkan. Padahal yang dia harapkan sayurnya hanya 10 ikat. Jadi diambil 3 terugi 4.000. Kalau diambil 6 rugi 8.000. Mana untungnya lagi? Allah musta'an. Nah, jadi menawar pun, membeli pun harus juga samhan. Dan samhan idza qada, yaitu pemurah ketika membayar. Seperti tadi, jangan menyakiti. Tidak bisa kasih lebih, minta maaf lebih baik. Nah, karena orang sudah membantu kita, ini enggak bayar ngomel-ngomel. Nah, yang ngomel-ngomel segini aja kok diminta-minta terus. Antum bilang segini, kalau mau segini kasih aja cepat, kenapa lambat-lambat? Ternyata bagi antum juga berharga. Buktinya antum ngasih ngomel-ngomel. Allah musta'an. Sama dengan ibu-ibu, sabarlah kamu katanya. Nyuruh orang sabar, dia enggak sabar gitu. Allah musta'an. Baik, terima kasih dan mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam, wa subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.